bisa dapat dari berbagai jalan manapun. Intinya adalah berani mengambil risiko, nekat. Public speaking tentang usaha. Usaha, kepemimpinan mungkin ya? Iya, ya Kak. Berarti untuk beasiswa ini bukan sekedar bantuan dana aja ya, tapi ada pelatihannya Iya, juga iya ya? Kak, ada pelatihannya. Jika ilmu diibaratkan dalam satu hal, maka ilmu adalah cahaya. Karena ilmu dapat memberikan pencerahan dalam kehidupan, dan dengan ilmu pula kita dapat menghilangkan kegelapan dalam kebodohan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, khususnya di jenjang perguruan tinggi, tidak lantas membuat semua orang dapat memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan di jenjang perguruan tinggi tersebut. Ada beberapa hal yang membuat tidak semua orang dapat memiliki akses ke jenjang perguruan tinggi tersebut. Kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, maupun kondisi keluarga. Dalam rangka upaya menyebarkan cahaya pendidikan ke seluruh penjuru ibu kota, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta hadir dalam program Masa Depan Jakarta. Saya Ridho Dwi Budianto, selamat datang di Tegar, teman garis batas, episode menyebarkan cahaya pendidikan ke seluruh penjuru ibu kota. Mbak Putri sebagai seorang mahasiswi di DKI Jakarta, sekarang semester 6 ya, kuliah di jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah. Itu awal ceritanya bisa bergabung ke MDJ seperti apa Mbak ceritanya? Awalnya aku tahu dari sosial media, dari TikTok awalnya. Aku lihat emang kebetulan lagi nyari beasiswa untuk menambah biaya, untuk keringanan biaya UKT lah. Terus aku ketemu sama MDJ Basnas. Dan pas itu aku langsung daftar, udah ikutin seleksinya, juga wawancara dan sebagainya. Terus alhamdulillahnya keterima di MDJ. Tadi lagi cari-cari beasiswa terus daftar ya? Iya. Ini tahun keberapa untuk terima manfaat program beasiswa? Baru tahun pertama. Tahun pertama ya? Penerima baru. Tadi Mbak Putri sedikit cerita tentang untuk membantu biaya kuliah gitu ya. Memang dari situ apa ada kendala mengenai keadaan ekonomi mungkin untuk kuliahnya? Itu ada kendala sedikit ya terkait uang dari mungkin kurang mencukupi lah Mencukupi ya? dari ayah orang tua saya untuk bayar uang kuliah. Jadi saya mengusahakan gitu untuk mencari beasiswa untuk lebih meringankan beban orang tua saya. Gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Mbak Putri ini tetap berjuang gitu kan? Kata Mbak Putri tadi kan ada kendala di masalah pembiayaan nih. Apa motivasinya Mbak Putri tetap berusaha untuk mencari tambahan walaupun dalam kondisi sulitan tadi? Orang tua saya lah, kayak memang pengen banget anaknya tuh kuliah gitu. Jadi kayak udah kuliah dulu gitu, jangan kerja dulu. Saya juga mempunyai tekad buat kayak menuntut ilmu terlebih dahulu, sebelum kerja, karena kalau misalnya biasa udah kerja ya keenakan gitu. Jadi kayak ilmunya kayak udah malas gitu kalau belajar. Jadi kayak saya pengen lebih banyak belajar, terus juga mengubah pola pikir saya sih. Kalau di kuliah kan mungkin lebih banyak relasi ya dari teman dosen ataupun yang sebagainya. Jadi nanti mungkin ke depannya ketika saya sudah mencari pekerjaan jadi lebih Udah ya. begitu sih. Oke, jadi dalam pendidikan ini berharap bisa memperbaiki keadaan lah ya, Iya. melalui pendidikan. Oke.
Cita-cita dari Mbak Putri nih setelah lulus nanti, ini kan semester 6, berarti kan tinggal 2 semester lagi dong untuk Iya. lulus ya. Apa? Pengen kerja apa atau pengen usaha apa? Untuk saat ini saya menjadi seorang penulis buku sih. Penulis buku. Kenapa pengen jadi penulis buku? Karena dari mungkin cerita dari dulu ya. Saya suka nulis cerita-cerita, mungkin cerita pendek ataupun sekadar jadi draft buat saya nulis saya biasa. Pada akhirnya saya sampai sekarang masuk jurnalistik yang masih nyambung lah sama keinginan saya. Jadi kayak belajar lagi, lebih suka aja, lebih enjoy kalau misalkan meluangkan sesuatu dengan kata-kata gitu. Oh gitu. Dari kata-kata tadi ya. Itu cita-citanya. Oke. Menurut Mbak Putri dari program beasiswa nih masa depan Jakarta dari Basnas ini, seberapa besar manfaat yang Mbak Putri dapat? Sangat membantu sekali buat mengurangi biaya UKT karena memang untuk UKT semua ya, untuk biaya Basnas ini, jadi sangat bermanfaat. Mungkin nggak sih dengan tanpa program ini Mbak Putri jadi putus kuliah gitu? Kalau untuk program, saya tetap mau cari beasiswa lain yang mungkin kalau misalkan nggak ada program ini ataupun apa, Tetap cari ya? tetap cari dan tetap mau kuliah, berusaha. Pasti orang tua saya juga mengusahakan itu. Pesan mungkin buat teman-teman kita nih yang sekarang mungkin sedang bimbang apakah dia mau meneruskan kuliah atau cukup di jenjang pendidikan SMA aja. Pesan-pesan untuk mereka yang lagi ragu apa kira-kira? Mungkin pesan dan pesan dari saya buat teman-teman yang kayak masih semangatnya belajar kan, kalau habis lulus SMA terus semangatnya belajar, mungkin bingung kayak mau kuliah dulu atau mau kerja dulu, mungkin kayak pasti banyak kendalanya juga kan, kayak ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kita tuh bisa dapat dari berbagai jalan manapun buat menempuh pendidikan. Jadi dengan adanya beasiswa banyak, salah satunya MDJ ini jadi salah satu semangat kita buat terus berkuliah, dan kayak bisa meringankan juga buat teman-teman yang pengen banget kuliah tapi kayak mungkin kendalanya itu gitu. Tapi mungkin dengan adanya beasiswa ini teman-teman bisa lebih percaya diri lagi. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Atira Agustina, salah satu penerima manfaat program beasiswa Masa Depan Jakarta. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam, Kak. Sehat ya? Iya, Kak, sehat, alhamdulillah. Nah, boleh diperkenalkan dulu nih sama Sobat Tegar, Atira ini asalnya dari mana sih? Perkenalkan, nama saya Atira Agustina. Saya tinggal di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Sabira. Pulau Sabira ya. Nah, mungkin Sobat Tegar di sini banyak yang nggak tahu nih tentang Pulau Sabira. Apa sih Pulau Sabira tuh? Pulau Sabira ini kan pulau yang paling ujung, paling jauh, Kak. Pulau yang paling terpencil. Pulau Sabira juga memiliki penduduk sekitar 500 atau enggak 600, Kak. Penduduknya tuh nggak sebanyak kayak pulau yang lain. Oke, jadi Pulau Sabira ini adalah pulau terluar DKI Jakarta ya? Iya, Kak. Kalau misalnya ditempuh pakai perahu, itu berapa jam kira-kira dari Pelabuhan Muara Angke itu? Kalau kapal itu kan bukan kapal kayu, Kak. Iya. Kalau itu pakainya di sub. Kapal di sub. Berapa Nah, jam? Kalau kapal di sub tuh sekitaran antara 4 atau 5 jam. Dari Oke. Muara Angke ke Pulau Sabira. Kalau kapal di sub 4 sampai 5 jam. Iya. Tadi Atira sebut kapal kayu. Kalau kapal kayu berapa jam tuh? Kalau kapal kayu tuh sekitaran bisa seharian atau 11 jam. 11 jam ya, luar Iya, biasa. Kak. Nah, Atira ini juga baru sampai ya di Jakarta ya? Iya, Kak, baru sampai dari Jakarta. Ya, kemarin habis dari pulang ya ke Pulau Sabira. Iya. Oke, Atira, sekarang kita ada di kampus UHAMKA nih. Tempatnya Atira menuntut ilmu di jenjang perguruan tinggi. Betul ya, Iya. Atira ya? Kalau di Pulau Sabira itu sendiri ada nggak kayak sekolah gitu? Sampai jenjang apa sih di sana tuh? Oh, kalau Kepulauan Seribu kan banyak, Kak. Kalau di pulau saya itu Pulau Sabira sampai jenjang SMP doang, SD, SMP. Kalau di pulau lain ada SMA-nya. Oh gitu ya. Jadi untuk SD dan SMP bisa ada di Pulau Sabira tempatnya Atira tinggal.
Tapi kalau harus melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya kayak SMA dan perguruan tinggi harus keluar pulau ya. Iya. Atira, kenapa mengambil studi pendidikan matematika? Nah, karena di pendidikan matematika kan peminatnya dikit, Kak. Dan pendidikan matematika juga kan bisa ke 3 jenjang, bisa SD, SMP, SMA. Jadi bisa mau ngambil mana nih? Mau ngambil ke SD, SMP atau enggak SMA gitu, Kak. Untuk mengajarnya maksudnya ya? Iya. Oke, memang ada passion untuk mengajar Atira. Iya. Gitu ya. Atira kan dapat bantuan beasiswa ya dari Ya, Basnas iya. DKI ini. Tahu dari mana sih info terkait beasiswa itu? Saya dapat tahu beasiswa Basnas ini dari Instagram, Kak. Di Instagram ya. Iya. Terus coba untuk daftar. Iya, untuk mencoba daftar bantuan beasiswa Basnas ini. Oke, terus apa aja nih yang udah Atira rasakan selama menjadi penerima manfaat? Apakah ada perubahan-perubahan dari Atira gitu? Sebenarnya ya lumayan ada ya, Kak. Di bantuan beasiswa Basnas ini juga banyak kayak program. Kita tuh dikasih tahu tentang public speaking, tentang usaha. Usaha, Iya. kepemimpinan mungkin ya? Iya, ya, Kak. Berarti untuk beasiswa ini bukan sekedar bantuan dana aja ya, tapi ada pelatihannya Iya, juga iya, ya? Kak, ada pelatihannya. Oke Atira, aku mau tahu nih perjuangan dan pengorbanan apa yang sudah dilakukan sama kamu dan kedua orang tua kamu supaya kamu bisa kuliah di sini. Saya kan tinggalnya di Pulau Seribu. Nah, kita menerjang dulu lautan, melewati lautan menuju ke Jakarta gitu. Terus juga perjuangan orang tua juga banyak sih, Kak. Berjualan buat menghidupi biaya kuliah saya. Berarti untuk orang tua, ibu itu pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, kadang disambi dengan berjualan. Iya, iya, Kak. Kalau ayah seorang nelayan. Iya, nelayan. Aktivitas Atira selama di pulau itu ngapain aja sih? Oh, kalau aku aktivitasnya di sana bantuin mama buat ngajar ngaji di rumah. Jadi ngajar ngaji Iya, di rumah ya? Iya, ngajar ngajinya juga itu pagi sama malam. Malamnya tuh habis maghrib. Oh gitu, Iya. jadi 2 sesi Iya, ya? iya Kak, bener 2 sesi. 2 sesi. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Hamas selaku PIC Program Masa Depan Jakarta dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Mas Hamas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Hamas, mungkin Sobat Tegar di sini banyak yang belum mengetahui tentang program Masa Depan Jakarta nih. Bisa nggak sih dijelaskan program MDJ atau Masa Depan Jakarta ini apa sih sebetulnya? Baik, sahabat Tegar, saya Andi Muhammad Hamas yang kebetulan sekarang diamanahkan untuk memegang program beasiswa Masa Depan Jakarta, yaitu program bantuan biaya pendidikan dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan lain sebagainya. Memang untuk tujuan dari definisi dari program MDJ ini adalah bantuan biaya pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan yang dikhususkan. Jadi ada takhusus di dalamnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke. Dan yang mereka berdomisili di DKI Jakarta ataupun dia di kampus lain tapi dia KTP-nya DKI. Jadi ada seperti penerima manfaat kita, orang KTP DKI dia orang Jakarta Selatan yang kebetulan dia kuliahnya di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Itu ada. Adapun juga di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, KTP-nya yang dia sekarang kuliahnya di Jogja. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk dari penerima beasiswa Masa Depan Jakarta. Oke, berarti ini dikhususkan untuk mahasiswa ya, tingkat perguruan Untuk tinggi. mahasiswa. Oke, tadi sudah dijelaskan nih Mas Hamas terkait definisi program. Kalau tujuannya sendiri itu untuk apa sih sebetulnya? Tujuannya pertama itu kita pembinaan. Jadi pertama adalah membina penerima manfaat ini supaya dia bisa menggali potensi, berinovasi, memiliki kreativitas, sehingga kader-kader MDJ ini adalah mereka-mereka yang mampu berkontribusi langsung nyata di masyarakat. Kalau mengenai jumlah penerima manfaat Mas, dari program MDJ ini berapa banyak ya? Jadi untuk tahun
2019 hingga 2025 ini penerima manfaat kita berjumlah 22.375 orang. Wah, 22.375 orang. Ya, penerima manfaatnya. Dan itu tersebar di seluruh DKI Jakarta. Seluruh DKI juga di pulau-pulau, mungkin di Pulau Jawa ya, di Pulau. Sebenarnya kualitas SDM seperti apa sih yang Mas Hamas harapkan tercipta dari para MDJ ini, dari pembinaan dan penugasan itu? Pertama, memang si penerima manfaat ini harus memiliki minimal bekal dalam agama Islam. Seperti contohnya sholat ya. Sholat, habis itu hafalan Al-Quran dan juga hadis, dan juga bekal berupa pembinaan soft skill dan hard skill. Nah, ini juga yang diharapkan gitu. Karena apa? Harapannya setelah mereka ini memiliki kecenderungan di bidang masing-masing, mereka memiliki kemampuan di bidang masing-masing dari soft skill dan hard skill mereka, tetapi mereka tetap memiliki dasar pondasi hidup dari Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan agama kita dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang sangat ditekankan, yang semoga dengan program pemberdayaan ini mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang multi talent, dia bisa terjun dimanapun, dia bisa mampu berkreativitas dimanapun tanpa melepas jati dirinya sebagai seorang muslim. Oke Mas, mungkin terakhir mungkin di sini bisa kasih pesan untuk para penonton Sobat Tegar yang mungkin masih ada di bangku kuliah. Untuk mereka apa Mas pesannya? Untuk saya, pesan saya intinya adalah berani mengambil risiko, nekat. Tapi di sini Terukur ya? Nekat yang memiliki ukuran gitu. Jadi mahasiswa harus aktif dan berani nekat, karena yang mahal di dunia ini tuh bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi yang paling mahal di dunia ini adalah waktu masa ketika belajar, itu yang paling mahal. Jadi menurut saya di waktu masa muda mencari pendidikan, kalau bisa all out dan berani tadi, nekat. Ya itu. Seperti banyak dari tokoh kita yang akhirnya bisa mengubah dunia, mengubah negara kita di masa-masa mereka masih menjadi mahasiswa. Luar biasa. Itu mahasiswa. Jadi habisi kegagalanmu di masa mudamu. Betul. Cakep. Sangat setuju. Ya. Makasih Mas Hamas, perbincangan kita tadi sangat menarik terkait program Masa Depan Jakarta. Semoga programnya lancar ke depannya Mas ya, Mas ya. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Hamas. Pendidikan bukan hanya tentang belajar, membaca, dan menulis, tapi tentang membuka pintu menuju dunia yang lebih luas, membentuk karakter, menanamkan mimpi, dan membangun generasi yang siap menghadapi masa depan. Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan, tidak peduli mengenai jarak, usia, dan harga yang harus dikeluarkan, pendidikan tetap harus dan terus dikejar. Karena pendidikan adalah cahaya yang tak akan padam dan akan terus menerangi perjalanan menuju masa depan. Melalui program Masa Depan Jakarta, kini semakin banyak generasi muda Jakarta yang mendapatkan akses terhadap perguruan tinggi. Semoga melalui program ini dapat memberikan kontribusi untuk menjadikan masa depan Jakarta semakin cerah.